Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali dengan saya, Nanang Dwi Suprapto, di RTA TV Channel. Sobat, semoga kita semuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan saya mengucapkan kepada pemirsa RTA TV, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini, yaitu tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa RTA TV yang budiman, akhir-akhir ini kita disuguhkan sebuah informasi yang sungguh sangat mengejutkan. Berita yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD, terkait dengan dugaan adanya transaksi janggal sebesar 300 triliun. Sebuah angka yang sangat besar, sangat fantastik, yang diduga terjadi di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Yang lebih khusus lagi, di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Bea Cukai. Informasi ini berawal ketika Mahfud MD mengungkapkan temuan transaksi mencurigakan senilai 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan pada tanggal 8 Maret 2023 di Universitas Gadjah Mada. Mahfud mengatakan bahwa transaksi janggal ini berbeda dengan transaksi dari rekening pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang para pemirsa mungkin sudah mengetahui karena berkaitan dengan kasus yang terjadi kepada anak beliau, di mana pejabat tersebut bernama Rafael Alun Trisambodo, sebesar 500 miliar rupiah. Mahfud MD mengatakan bahwa saya sudah mendapatkan laporan yang pagi tadi, terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Menurut Mahfud MD, bahwa transaksi tersebut didasarkan pada 160 laporan sepanjang 2009 hingga tahun 2023, di mana melibatkan sekitar 460 orang. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku tidak tahu menahu soal transaksi janggal senilai 300 triliun di Kementerian Keuangan yang diinformasikan oleh Mahfud MD tersebut.
Namun, di hari itu Sri Mulyani menyatakan Kementerian Keuangan sudah menerima surat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang disingkat dengan PPATK terkait laporan tersebut. Hanya saja, ia tidak menemukan angka 300 triliun seperti yang disampaikan oleh Mahfud MD. Namun demikian, ia memastikan Kementerian Keuangan akan segera berkomunikasi dengan Mahfud MD dan Kepala PPATK, yaitu Saudara Ivan Yustiavandana, mengenai temuan tersebut. Ia ingin mengetahui lebih lengkap mengenai laporan PPATK yang disinggung oleh Mahfud MD. Selain itu, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, juga tidak mengetahui soal aliran dana 300 triliun yang diungkap oleh Mahfud MD tersebut. Ia mengatakan data mengenai aliran dana tersebut belum diperoleh oleh pihak KPK. Iya, ini harus dibuka ke publik. Itu kebiasaan saya pakai Twitter, pakai media, pakai kamu yang wartawan. Karena apa? Karena kalau kadang-kala kalau dibicarakan internal ini tidak selesai. Inilah itulah. Kalau begini kan semua bergerak untuk apa, menyatakan posisi dirinya, apa yang sudah dilakukan dan harus diapakan. Termasuk kalau saya urusan polisi, lah urusan kejaksaan, urusan Pemda apa. Kalau macet di pembicaraan resmi agaknya kok tidak lancar sih. Bicara aja ke publik, besok lah selesai sendiri. Kan orang pada takut ini kalau sekarang di era sekarang terhadap sorotan publik. Nah, yang ini saya katakan loh, ini kok sampai sekian tahun tidak pernah dibuka. Ada yang dibuka satu namanya perangin-angin, itu pun karena ketangkap KPK baru dibuka laporan PPATK-nya. Oh, ini orang. Ini masuk lagi di yang 3T ini sudah tercantum di situ. Tercantum di tempat yang selama ini belum dibuka sampai ketangkap KPK. Dan ternyata yang belum dibuka itu ya 300T laporannya. Apakah itu pencucian uang semua? Tentu tidak. Tetapi bahwa itu harus ditelisik karena tidak wajar. Itu kebanyakan mayoritasnya Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai. Ada beberapa nama itu mungkin konsultan pajak yang mungkin nyetor uang. Itu mungkin nyetor uangnya dan sebagainya, kita tidak tahu. Tapi ini harus dibuka. Kalau kita ingin baik tidak bisa kita sembunyi-sembunyi gitu.
Kalau nggak kuat nanggung sendiri, buka rame-rame kan, ngajak publik, ngajak wartawan, ngajak medsos gitu aja. Pada tanggal 10 Maret 2023, Mahfud MD sempat mengatakan bahwa temuan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan mulai tahun 2009 hingga tahun 2023 merupakan indikasi dugaan tindak pidana pencucian uang atau disingkat TPPU. Mahfud mengatakan tidak benar kalau isu berkembang di Kementerian Keuangan ada korupsi sebesar 300 triliun rupiah. Bukan korupsi, tapi pencucian uang. Pencucian uang itu lebih besar dari korupsi, tapi tidak mengambil uang negara, kata Mahfud MD dalam jumpa pers yang disiarkan di kanal YouTube resmi Kementerian Polhukam pada tanggal 10 Maret 2023. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Saroni, memastikan bahwa Komisi 3 DPR akan memanggil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana terkait dugaan transaksi mencurigakan senilai 300 triliun di Kementerian Keuangan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni menjelaskan bahwa pada awalnya rapat tersebut turut mengundang Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Namun, lanjut dia bahwa Menko Polhukam Mahfud MD berhalangan hadir karena harus mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Namun demikian, ujar dia bahwa rapat dengan Menko Polhukam akan diatur jadwalnya kemudian. Oke, silakan Pak Kepala untuk mempresentasikan pertanyaan yang dari Komisi 3. Jangan Baik. kaget, tenang aja, tenang. Cool aja, cool. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, yang kami hormati para anggota Komisi 3 DPR RI. Sebelumnya kami mohon maaf suara agak serak ini karena udah negatif, tapi memang indikasinya saya kena long COVID, jadi masih dalam posisi recovery. Tapi alhamdulillah saya mendapatkan undangan ini dan saya bisa hadir pada kesempatan sore ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan ridhonya kita semua masih diberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan untuk melaksanakan rapat kerja pada majelis yang mulia ini sesuai dengan undangan Wakil Ketua DPR RI melalui surat nomor B-3754-PW.01-DPR RI-3-2023 tanggal 20 Maret 2023.
Kami mengaturkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang selama ini telah memberikan dukungan penuh terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan paparan dan penjelasan sesuai dengan agenda rapat kerja Komisi 3 DPR RI hari ini, yaitu mengenai penjelasan terkait transaksi keuangan mencurigakan di lembaga, di kementerian dan lembaga, dan tindak lanjut koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang kami hormati, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Undang-Undang TPPU, PPATK punya tugas mencegah dan memberantas TPPU yang kemudian berkembang menangani TPPT sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 dan PPSPM sesuai dengan peraturan bersama antar Kementerian Luar Negeri, PPATK, Polri, dan Bapeten dalam menindaklanjuti resolusi Dewan Keamanan PBB dan rekomendasi Financial Action Task Force atau FATF. Dalam pelaksanaan tugas tersebut di atas, PPATK menerima laporan transaksi keuangan dari pihak pelapor, melakukan pertukaran informasi dengan sektor publik dan swasta, melakukan proses analisis dan pemeriksaan, menyampaikan laporan hasil analisis atau LHA, laporan hasil pemeriksaan atau LHP, informasi dan rekomendasi kepada pemerintah. Dinamika pelaksanaan tugas tersebut telah menjadikan PPATK sebagai focal point dalam rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme atau APU PPT Indonesia yang akan memasuki usia 21 tahun pada tanggal 17 April 2023 yang akan datang. Data yang dimiliki oleh PPATK merupakan informasi intelijen keuangan yang dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pencegahan dan pemberantasan TPPU. Sebagaimana konsideran Undang-Undang TPPU, pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas ekonomi dan integritas keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konsideran Undang-Undang TPPU yang disusun oleh pemerintah dan DPR RI pada 13 tahun yang lalu sangat merefleksikan ancaman TPPU saat ini dan masa depan. Konsekuensi dari hal ini, PPATK akan berperan dalam aspek manapun selama hal tersebut terkait dengan pencucian uang dan mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang kami hormati, selama periode tahun 2002 sampai 2022, terdapat beberapa catatan terkait data yang kami miliki sebagai berikut. Kami telah menerima 268 juta laporan dari pihak pelapor dengan rincian 227,9 juta laporan transaksi transfer dana dari dan ke luar negeri atau LTKL, 39,2 juta laporan transaksi keuangan tunai, 742.000 laporan transaksi keuangan mencurigakan, 445.000 laporan transaksi penyedia barang dan jasa, dan 4.599 laporan penundaan transaksi. Untuk memperkaya data dan meningkatkan sinergi APU PPT nasional dan global, telah dilaksanakan 199 nota kesepahaman baik dengan sektor publik dan swasta di dalam negeri maupun dengan lembaga intelijen keuangan di negara lain. Selain menerima data dan informasi dari pihak pelapor, sektor publik dan sektor swasta, kami juga telah menerima 1.250 pengaduan masyarakat yang efektif sebagai data tambahan dan pemicu dalam proses analisis dan pemeriksaan pencucian uang. Wah, bahannya mana bagaimana? Oh, di map biru. Kami lanjutkan. Kami telah menyampaikan 7.381 LHA dan 235 LHP kepada aparat penegak hukum dan kementerian atau lembaga lain dengan dugaan TPPU yang berasal dari tindak pidana asal sebagai berikut. Tindak pidana korupsi sebesar 39,7% dari total laporan, tindak pidana penipuan sebesar 15,9%, tindak pidana bidang perpajakan sebesar 11,5%, tindak pidana narkotika sebesar 6%, dan tindak pidana lain sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang TPPU sebesar 26,8%. Besarnya dugaan TPPU yang berasal dari tindak pidana korupsi telah sesuai dengan penilaian resiko nasional terhadap pencucian uang tahun 2021 yang menempati urutan resiko tertinggi. Kami telah menyampaikan LH terkait dengan tindak pidana pembiayaan terorisme sebanyak 452 laporan kepada instansi terkait seperti kepolisian, BIN, Bea Cukai, dan FIU negara lain. Dalam menindaklanjuti LH dan LHP tersebut,
telah dilaksanakan sedikitnya 1.638 kali rapat koordinasi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir yang dilakukan antara PPATK dengan aparat penegak hukum. Tindak lanjut LHA dan LHP yang kami sampaikan kepada aparat penegak hukum selama periode tahun 2022 telah mengungkapkan perkara TPPU dari berbagai tindak pidana asal sebagai berikut. LHA dan LHP terkait dengan tindak pidana korupsi sebesar 81,3 triliun, LHA dan LHP terkait tindak pidana perjudian sebesar 81 triliun, LHA dan LHP terkait dengan tindak pidana GFC atau Green Financial Crime senilai 4,8 triliun, LHA dan LHP terkait tindak pidana narkotika senilai 3,4 triliun, LHA dan LHP terkait penggelapan dana dalam yayasan senilai 1,7 triliun, dan berbagai pengungkapan perkara lainnya. Selain pengungkapan perkara TPPU dari berbagai tindak pidana asal, selama tahun 2022 PPATK juga turut membantu penerimaan negara dan denda sebesar 1,6 miliar, uang pengganti sebesar 13,9 miliar, dan SGD 1,9 juta. PPATK juga berkontribusi dalam penerimaan negara sektor pajak melalui LH dan LHP yang disampaikan ke Ditjen Pajak senilai 7,04 triliun lebih sesuai dengan ketetapan yang kami peroleh dari Ditjen Pajak. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang kami hormati, PPATK akan terus berkomitmen untuk tetap fokus pada kegiatan yang mendukung rencana kerja pemerintah berkaitan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPSPM di Indonesia dengan prinsip efisien dan efektif, serta akuntabel dengan berorientasi pada hasil kinerja terbaik. Sekali lagi kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI atas segala dukungan dan selalu diberikan kepada PPATK selama ini. Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatian yang mulia pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wah, ini mantep juga nih. Nggak sampai 10 menit udah selesai. Tapi 349 triliun Republik ini hampir pecah. Tapi nggak apa-apa Pak. Ini menandakan bahwa keterbukaan sistem dan dengan aspek masalah keuangan memang harus dibiasain terbuka Pak. Terbukaan informasi. Tapi Pak, kita berharap keramaian ini membuat keramaian yang ada ujungnya Pak. Kalau memang yang disampaikan PPATK ke Pak Menko terkait dengan nilai asumsi transaksi sampai 349 triliun itu akhirnya tidak terbukti TPPU, mestinya juga disampaikan ke publik dengan seterang benderangnya Pak, supaya Republik ini tidak gaduh dengan apa yang menjadi informasi belum tentu benar. Tapi untuk mempersingkat waktu, nanti teman-teman, karena ini Pak Desmond minta duluan, nanti kita kanan kiri aja ya. Jadi jangan, nggak usah kanan kiri aja. Oke, Pak Desmond, silakan Pak Desmond. Terima kasih Pak Roni, pimpinan. Saya cuma ingin mempertegas saja Pak Ipan. PPATK yang diekspos itu TPPU atau bukan? TPPU, pencucian uang. Yang 300 itu TPPU. Itu hasil analisis dan hasil pemeriksaan, tentunya TPPU. Jika tidak ada TPPU, tidak akan kami sampaikan. Nah, tegas saja. TPPU? TPPU. Ya. Jadi ada kejahatan di Departemen Keuangan begitu? Bukan. Dalam posisi Departemen Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal sesuai dengan pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 2010. Disebutkan di situ penyidik tindak pidana asal adalah penyidik TPPU. Dan di penjelasannya dikatakan bahwa Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak adalah penyidik tindak pidana asal. Di forum di ruangan ini juga saya pernah bertanya, laporan-laporan PPATK kepada penegak hukum, ya, itu ada tindak lanjut nggak? Ya, dijawab waktu itu ada yang ditindaklanjuti, ada yang tidak ditindaklanjuti, kan begitu? Iya. Waktu jawaban Pak Ipan begitu kan? Iya. Dalam kasus 300 triliun lebih ini, Mantap kali nih Pak. publik melihat ini TTPU.
ada pencucian uang. Makanya jadi rame gitu. Nah, di rapat Komisi 3 ini, saya ingin mempertegas, karena saya berpikir, kalau ini ada sesuatu terhadap pajak sebagai sumber pendapatan negara, sesudah ini perlu ada pansus DPR untuk keseriusan ini. Maka rapat hari ini adalah poin penting untuk ketegasan Kepala PPATK, agar pansus ke depan tidak kayak gosokan maju mundur. Makanya penegasan bahwa di sana dicurigai ada pencucian uang itu yang paling penting. Jadi ada pencucian uang, Pak Ipang, ya? Ada pencucian uang. Kami tidak pernah satu kali pun menyatakan tidak ada pencucian uang. Tadi dinyatakan di situ tidak ada pencucian uang, saya juga nggak tahu itu statement dari siapa. Oke. Yang ingin saya lihat, data-data itu akan bisa dikasih ke Komisi 3 nggak, agar kita jadi bahan untuk rapat pansus? Yang rekap itu? Rekap. Ya, karena sudah kami serahkan kami eskalasi ke Komite Koordinasi Nasional, informasinya akan diserahkan langsung oleh Pak Ketua Komite Nasional. Oh, jadi Pak Mahfud yang akan menyerahkan. kami bisa minta ke PPATK nggak, Komisi 3 sebagai mitra, yang juga tentunya harus dilaporkan. Iya, melalui Pak Ketua Komite, Pak. Pak Ketua Komite. Iya. PPATK tidak bisa langsung memberikan ke Komisi 3. Bisa, tapi sekarang karena sudah kita ke Ketua Komite, beberapa kali dalam case per case kita pernah serahkan kepada Komisi 3. Iya. Fotokopinya nggak bisa? Foto bisa saja. Oh, bisa. Iya. Jadi saya tegaskan, data-data yang berkaitan dengan itu bisa diminta Komisi 3 kepada PPATK. Iya, rekapnya bisa, iya. Oke. Iya. Karena ini penting. Jangan sampai hari ini cuma bicara 300 triliun. Tapi recehannya itu di mana aja nih? Ya. Kita ini bicara tentang sumber pendapatan negara. APBN kita minus terus. Ternyata tikusnya ada di sana. Maka informasi PPATK itu jadi sangat penting bagi Komisi 3 dan masyarakat untuk melihat berapa banyak yang dimain-mainkan ya oleh Departemen Keuangan. Nah, data ini Sekretariat kirim surat untuk diminta agar kita lihat, ya, agar ke depan kita bisa lebih jernih melihatnya, bukan angka 300 triliun lebih aja, tapi kita akan lihat materi substansinya daripada 300 itu. Kenapa? Kalau dilihat laporan beberapa kali rapat kita dengan PPATK, PPATK ini kan sangat bagus, luar biasa, proaktif. Selalu memberikan informasi yang bagus kepada penegak hukum. Tapi sebaliknya, penegak hukum tidak terlalu serius, ya, merespon tentang catatan-catatan PPATK, ya. Ini juga tolong sekretariat dicatat rapat-rapat kita dengan mitra, kejaksaan, kepolisian, KPK. Kita akan tanya ini, ya, agar ke depan apa catatan-catatan yang diberikan PPATK itu jadi dasar juga di samping rekomendasi BPK, agar ini bisa jadi bahan rapat-rapat kita dalam rangka penegakan hukum, dalam rangka meningkatkan pendapatan negara untuk mencegah kebocoran-kebocoran yang ada di sektor penegakan hukum. Kalau tadi dibilang bahwa ini ada unsur pencucian uang, ada pertanyaan yang bukan wilayah PPATK. Ada wilayah polisi, ada wilayah Kejaksaan Agung, ada wilayah KPK. Ya. Jadi data yang ingin saya minta nanti adalah bagian bahan rapat kita untuk menseriusi informasi ini.
kalau kita bicara 300 triliun, 400 triliun, nggak ngerti kita. Yang mana pencucian uangnya? Ya, siapa pelakunya? Ada pertanyaan, apakah itu berkaitan dengan sejumlah orang, misalnya siapa alun-alun itu, ya? Atau ada alun-alun yang lain, jumlahnya 300. Apakah itu? Atau memang ini kelembagaan? Apakah ini kelembagaan? Kalau kelembagaan berarti kan institusi pajaknya yang nggak beres. Atau tikus-tikus di kelembagaan itu. Nah, dalam konteks kebocoran ini, saya ingin ada jawaban dari Pak Ivan. Memang tidak beres kelembagaan Dirjen Pajak atau memang ada tikus-tikus seperti alun-alun itu gitu loh. Silakan, Pak. Maaf, Ya, izin pimpinan. Jadi 349 miliar 807 triliun 349 triliun 874 miliar 187 juta 502.987 itu bukan ini kita tidak semuanya bicara tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Tapi ini bukan di Kementerian Keuangan, tapi terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal. Itu kebanyakan terkait dengan kasus impor ekspor, kasus perpajakan. Di dalam satu kasus saja, kalau kita bicara ekspor impor itu bisa ada lebih dari 100 triliun, lebih dari 40 triliun. Itu bisa melibatkan, jadi ada 3 stream, pimpinan mohon maaf. LHA yang PPATK sampaikan itu ada LHA yang terkait dengan oknum, itu pertama. Yang kedua, ada LHA yang terkait dengan oknum dan tusinya. Misalnya kita menemukan kasus ekspor impor atau perpajakan, tapi kita ketemu oknumnya. Yang ketiga adalah kita tidak menemukan oknumnya, tapi kita menemukan tindak pidana asalnya. Jadi tindak pidana asal misalnya kepabeanan atau perpajakan itu yang kita sampaikan kepada penyidiknya. Jadi sama sekali tidak bisa diterjemahkan kejadian tindak pidananya itu di Kementerian Keuangan. Ini jauh berbeda. Jadi kalimat di Kementerian Keuangan itu juga ada kalimat yang salah. Itu yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan. Sama kalau kita menyampaikan ke kepolisian. Interupsi aja, lama. Interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan. Baru nih. Satu-satu dulu aja, biarin nanti kalau Pak Desmond sudah merasa oke, nanti teman-teman silakan. Lanjut aja dulu. Terima kasih Lanjut dulu, Pak, ya. pimpinan. Lanjut aja. Terima kasih pimpinan. Jadi itu sama halnya pada saat kami menyerahkan kasus korupsi ke KPK. Itu bukan tentang orang KPK, tapi lebih kepada karena tindak pidana korupsi itu penyidik tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asalnya adalah KPK. Lalu pada saat kita menyerahkan kasus narkotika kepada BNN, itu bukan berarti ada tindak pidana narkotika yang ada di BNN, bukan. Itu terkait dengan tusi BNN. Sama pada saat bea cukai maupun pajak itu karena memang urusan kepabeanan ekspor impor itu bea cukai. Pasal 74 yang mulia semua bikin itu kan penjelasannya mengatakan bea cukai adalah penyidik tindak pidana asal. Nah kemudian perpajakan itu yang angkanya besar. Nah oleh masyarakat ya kesalahan kami juga, literasi publik kami kurang melakukan kampanye dan segala macam. Memang pemahamannya agak sulit. Kesalahannya adalah diterjemahkan itu terjadi di Kementerian Keuangan. Tidak begitu. Tidak bisa diterjemahkan seperti itu. Pimpinan mumpung pas ini saya interupsi dikit aja. Saya mau ngutip pernyataan Pak Mahfud. Bentar dulu, sebentar. Supaya nanti ininya kanan kirinya baik. Ya, bukan maksud saya biar nggak lepas dari konteks ini, Pak. Bentar dulu, Pak Desmond dulu bentar, Bib. Izin pimpinan. Terima kasih pimpinan. Window-nya sudah kebuka, ya. Tidak bulat 300. Tadi udah kawan-kawan sudah paham. Karena kawan-kawan sudah paham window-nya, saya cukup dilanjutkan sama teman-teman. Silakan. Interupsi dikit Oke. pimpinan. Oke. Sedikit. Tadi interupsi pertama Pak Mulfahri mau. Enggak, Pak Habibur Rahman yang pertama. Kanan pimpinan. Pak Habibur Rahman dari awal. Nah, hiji. Kalau gitu kita mainnya tadi kanan kiri aja. Habib duluan, Bib. Bib. Ya. Ini sebetulnya ya rekan-rekan terima kasih ya. Ini jadi nggak interupsi, jadi hak bicara ya. Oke. Ya udah. Ya kalau hak bicara banyak, panjang nanti.
Oke, yang interupsi dulu ya. Ya, pertama saya mengutip langsung pernyataan dari Saudara Mahfud MD. Yang pertama keluar ini kan pernyataan Saudara Mahfud MD, Rabu 8 Maret 2023. Jadi kita simak baik-baik. Jadi agar publik yang tidak disalahkan kok salah mengerti. Pernyataannya jelas-jelas di semua media. Saya sudah dapat laporan pagi tadi. Terbaru ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Nah, kalau Pak Ivan bilang pasal 74, kita juga paham, Pak. Kita yang bikin undang-undang, kita juga yang hadir waktu judicial review ya. Ini dengan penalaran yang wajar, jelas-jelas disebut di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Nah, itu pimpinan. Terima kasih. Sekarang Habib. Ini masih interupsi atau apa pimpinan? Interupsi dulu. Interupsi. Saya berbeda, belum ada interupsi, beda saya. Oh, interupsi dulu aja, interupsi dulu. Oke, ya saya lanjut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua yang saya hormati dan jajaran PPATK, saya lihat confident jawabnya, lugas, tegas, jelas. Tinggal kita cari kecocokan saja, ya, antara informasi awal dari informasi pemerintah dengan bahasanya yang berbeda-beda antara si A, si B, si C yang membuat jadi kebingungan publik. Ya, sekarang dijelaskan dengan cara demikian. Pertanyaan saya pertama, Bapak Ketua PPATK Pak Ivan, yang terhormat, saat ini pastinya publik ya sedang memiliki sangat atensi besar terhadap dugaan adanya transaksi mencurigakan. Ini ngeri-ngeri nih, sampai rakyat enek mau bayar pajak gara-gara begini nih, ya. Jadi yang disebut sampai ratusan triliun. Kalau kita semak ya, Pak Menko Polhukam tuh menyampaikan bahwa nilai transaksi 349 bla bla bla, sekarang berubah-ubah naiknya angka-angkanya lagi ya. Pada perkembangan kemarin, Pak Menko menyampaikan bahwa ini bukan korupsi, tapi ini adalah data TPPU, kata beliau. Namun Pak Irjen Kemenko menyampaikan bahwa ini bukan korupsi dan juga bukan TPPU. Cakep kan tuh? Ya, sesama para pejabat ngomongnya, ya. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah sebenarnya transaksi apa sih Pak Ivan? Ya, transaksi apa? Angka sekian ratus triliun ini jenis kelaminnya apa? Ini jenis kelaminnya, ya, biar jelas. Jangan sampai nanti hal ini menjadi pertanyaan publik. Di mana ujung-ujungnya data itu dianggap nggak masalah, ujungnya nanti santai aja ujungnya, ya. Oleh karenanya saya minta ketegasan dari Pak Ivan Ketua PPATK untuk memberikan pernyataan yang clear. Data 349 ini bermasalah apa tidak? Ya. Jika bermasalah, kaitannya dengan apaan sih? Gitu. Korupsikah? TPPU kah yang ditanyakan ketua tadi? Penggelapan pajak kah? Supaya jelas. Jadi jenis kelaminnya hamba Allah satu ini biar clear, ya. Apa gitu. Selanjutnya yang kedua, kalau dilihat apa yang disampaikan oleh Menko bahwa persoalan yang diungkap PPATK ini terkait dengan data sejak 2017. Ya. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah apakah data tersebut tidak ditindaklanjutin sehingga menjadi persoalan sampai sekarang, atau kenapa sehingga dianggap masih relevan untuk diungkap saat ini. Nah, jika memang ada transaksi mencurigakan sejak 2017 yang kemudian ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, kenapa nggak langsung dilaporkan presiden? Itu. Bukankah PTK ini langsung berada di bawah presiden, Pak Ketua, Pak Ivan? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini detail, mendasar, dan publik yang dibikin bingung. Jangan sampai gara-gara kesalahan Anda para pejabat keuangan di Republik ini mengganggu pembayaran pajak di negara kita. Itu perhatian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, bentar. Pak Ivan, monggo dijawab satu persatu supaya tidak pusing Pak Ivan ya. Silakan Pak Ivan. Habis ini Pak Suding ya. Oke. Tidak ada. Iya, sekali lagi.
Ya, sekali lagi perlu kami tekankan dan tegaskan keyakinan kami bahwa informasi hasil analisis dan hasil pemeriksaan itu adalah informasi yang mengandung tindak pidana pencucian uang berdasarkan hasil analisis PPATK. Jadi jika dia tidak ada kandungan indikasi TPPU, dia tidak mungkin akan disampaikan kepada pihak manapun juga. Akan didatabasekan ke database kami. Jadi kami punya kewenangan untuk mendatabasekan. Nah, jika dia sudah keluar sebagai produk HA dan HP, itu tentunya kami berkeyakinan sudah ada indikasi tindak pidana pencucian uang. Nah, yang kita sampaikan ke Kementerian Keuangan itu memang karena sekali lagi bukan ngajar ini, bukan menggarami laut. Ini memang karena ketentuan pasal 74, tidak lebih dari itu. Jadi jika kemudian terjadi korupsi di internal Kementerian Keuangan, kita tidak akan sampaikan hasil analisisnya kepada Kementerian Keuangan karena Kementerian Keuangan bukan penyidik tindak pidana asal hasil analisis seperti RAT. Kita tidak serahkan HA atas nama RAT kepada Kementerian Keuangan, tapi kepada KPK. RAT, GHTP, BA, kemudian DW dan segala macam itu kita serahkan kepada KPK. Jadi kalau pimpinan dan anggota Komisi 3 yang kami hormati, kami banggakan, membutuhkan keyakinan kami sebagai Kepala PPATK, kami yakini karena itu sudah keluar sebagai HA, ada tindak pidana pencucian uang. Lalu kalau kemudian penyidik memiliki bukti lain, kemudian ada invoice misalnya, ada tagihan dan segala macam, ada arus barangnya itu kami diskusikan dan bisa terjadi seperti itu memang di kepolisian bisa terjadi berbeda dan segala macam seperti itu, Bapak. Jadi genus kasusnya seperti yang disampaikan oleh Ibu Menkyu, banyak informasi yang kami kirimkan itu sebagai reaktif. Jadi begitu kami ditanya oleh Kementerian Keuangan atas nama-nama tertentu, kami kirimkan balik. Tapi ada juga yang tanpa ditanya kami temukan berdasarkan hasil analisis kami temukan. Itu ada juga seperti itu. Ya, model-model seperti itu. Jika kalau kemudian kami temukan korupsi, kami akan serahkan kepada KPK atau penyidik kepolisian atau kejaksaan. Lalu kemudian jika terkait dengan TPPU tentunya akan kami serahkan kalau genusnya dia adalah terkait dengan kepabeanan, kami serahkan ke Bea Cukai. Kalau genusnya adalah perpajakan, kami serahkan kepada perpajakan. Dan memang kita tidak bisa mengatakan 100% ditindaklanjuti. Makanya koordinasi terus dilakukan. Kemarin juga ditanyakan terkait dengan apakah semua sudah ditindaklanjuti. Kami bisa jawab belum semua ditindaklanjuti. Ada yang masih dalam penelahan, ada yang sudah ditindaklanjuti sampai finish, misalnya sudah dipecat, sudah dihukum, sudah ada P21, sudah dilakukan mutasi dan segala macam, banyak juga seperti itu. Tapi banyak juga yang belum ditindaklanjuti dan kami terus koordinasi. Dan data yang kami sampaikan itu, mohon maaf Bapak, bukan dari 2017 tapi 2009 ya. Ya, yang saya sebutkan tadi 249 itu dari 2009. Itu ada 300 hasil analisis yang kami sampaikan. Ada yang sudah selesai, di dalamnya situ ada yang namanya GHTP Gayus. Itu sudah selesai, udah dihukum dan segala macam. Tapi karena data ini adalah merupakan logbook, adalah merupakan list dari sebuah data yang pernah kami sampaikan, ya kami masukkan sebagai logbook itu. Tidak kami hapus di kami. Iya. Boleh interupsi pimpinan? Tindak lanjut sini. Nanti dulu, Pak Suding. Nanti dulu. Oke. Jadi Pak Ketua PPATK ya, di sebelah sini. Jadi kalau kita merujuk ke undang-undang, tidak ada satupun lembaga di Republik ini yang memiliki kompetensi untuk menyatakan bahwa telah terjadi pencucian uang kecuali PPATK. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa sudah terjadi pencucian uang, yang lain pun harus mengamini bahwa memang ada pencucian uang. Itu yang pertama. Kita sepakat itu ya. Kemudian tadi kan dibilang bahwa sepanjang 2009 sampai dengan 2023 ada 300 sekian triliun yang tindak pidana asalnya berada di lingkup Kementerian Keuangan. Sebutkan tadi paling tidak ada 2 direktorat di situ, Bea Cukai dan Pajak. Tentu sesuai dengan undang-undang Anda menyampaikan temuan ini kepada 2 direktorat yang ada di Departemen Keuangan. Yang kita tahu jumlah 300 triliun itu tidak sedikit. Tapi yang kita tahu di luar yang Anda sebutkan tadi, kasus Gayus, hampir tidak ada kasus besar yang terjadi di 2 direktorat di bawah Kementerian Keuangan ini.
Itu artinya laporan disampaikan oleh PPATK tidak ditindaklanjuti oleh penyidik di dua direktorat ini. Nah terus keadaan yang seperti ini kenapa tidak pernah disampaikan dalam rapat-rapat di Komisi 3? Tentu dengan kewenangan yang kami miliki, kami bisa juga mempersoalkan itu kepada kementerian yang terkait. Itu persoalannya. Soal 81 triliun misalnya yang bersumber dari kejahatan perjudian, ada juga yang bersumber dari itu soal lain. Tapi yang mengemuka sekarang ada 340 sekian triliun, kalau saya tidak salah, yang terjadi di Kementerian Keuangan yang melibatkan dua direktorat penting, yang dua direktorat ini merupakan sumber pemasukan negara, Bea Cukai, dan berarti kan ada persoalan di sini. Kenapa ini nggak pernah disampaikan? Nah, tolong penjelasannya. Pak Ivan, langsung jawab Pak Ivan. Terima kasih Pak Fahri yang kami hormati. Jika materinya adalah terkait dengan tindak lanjut, dalam beberapa kali dengar pendapat, kami selalu ditanya masalah itu dan sering kali kami jawab. Saya hafal sekali Jenderal Adang, pertanyaannya, concernnya terkait dengan itu terus gitu, dan Bapak berkenan untuk mendorong itu, tapi kemampuan kami hanya sebatas menanyakan, hanya sebatas koordinasi. Tapi kalau kemudian penyidik menemukan bukti lain, penyidik bisa membuktikan bahwa bukti itu kemudian berujung pada tidak adanya transaksi keuangan mencurigakan, ya memang ya kami mau tidak mau ya memang harus ikut seperti hukum acaranya gitu. Tadi kan saya udah bilang ya, tidak ada satupun lembaga di Republik ini yang punya kompetensi, yang punya kewenangan untuk mengatakan bahwa telah terjadi tindak pidana pencucian uang. PPATK undang-undang mengatakan seperti itu. Anda memiliki legalitas untuk menyatakan bahwa telah terjadi kejahatan itu. Dan tentu ada konsekuensinya. Ketika ini sudah dideklar dan kemudian disampaikan kepada lembaga terkait, kan harus ada follow up. Respon dari mereka kan nggak cukup cuma bilang, wah ini tidak bisa dibuktikan, nggak bisa begitu. Kalau itu yang mereka sampaikan, kemudian Anda mengamini, berarti ya pekerjaan Anda nggak valid. Iya. Berarti semua analisis yang dilakukan oleh PPATK terkait kesimpulan telah terjadi pencucian uang itu tidak valid, tidak bisa dijadikan rujukan. Karena Anda tidak challenge respon yang disampaikan oleh lembaga atau kementerian di mana tindak pidana asal itu terjadi. Logikanya kan seperti itu. Nah saya kira ini sesuatu yang harus dibuat terang benderang, harus jelas ini. Yang nggak valid analisis yang berakhir pada kesimpulan yang dilakukan oleh PPATK, atau tidak ada keseriusan dari penyidik di dua direktorat di Kementerian Keuangan ini untuk menindaklanjuti temuan yang diperoleh oleh PPATK yang bersumber dari analisis yang mendalam dari sejumlah transaksi keuangan sebagai yang Anda berkali-kali sebutkan tadi. Kira-kira begitu. Nah, yang problemnya di mana? Problemnya apakah analisis Anda yang tidak valid atau memang tidak ada keinginan, tidak ada kesungguhan dari penyidik di tempat di mana pidana asal itu berada untuk memfollow up, untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh PPATK. Pandangan Anda gimana soal ini? Ya, izin Bapak. Jadi memang kewenangan kami hanya sebatas follow the money. Jadi kami berdasarkan forensic accounting kami, ahli-ahli ekonomi kami kemudian menyatakan bahwa transaksi yang kita lihat, transaksi yang dilakukan oleh beberapa subjek ini, kita indikasikan telah terjadi tindak pidana pencucian uang karena tidak sesuai dengan profil dan segala macam. Ada dugaan tindak pidana pencucian uang. Tapi bukan berarti kita menyatakan ini harus tindak pidana pencucian uang. Atas dasar data-data ini kita mengindikasikan telah terjadi tindak pidana pencucian uang, tidak sesuai dengan profil, terus pihak-pihaknya dan segala macam. Lalu kemudian kita sampaikan kepada para penyidik gitu ya. Nah, dalam posisi itu kita bisa menanyakan. Tapi kalau Bapak mengatakan apakah kita challenge, kita selalu challenge. Ada gelar perkara, kemudian bahkan Bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati, bahkan kita punya program yang namanya recycling. Ya, silakan kepada semua. Bentar Pak Ipan, mempertegas saja. Kalau tadi Pak Mul Fahri bicara tentang tindak pencucian uang,
bagaimana dengan persoalan teroris dan pemusnah massal? Ya, saya ingin ada gambaran nih, karena ini digambarkan oleh PPATK. Kalau pencucian uang, responnya penegak hukum, ya, dengan jawaban Pak Ipan bahwa ditemukan bukti lain yang di sini memperlemah PPATK. Bagaimana dengan persoalan dana teroris dan pemusnah massal? Respon penegak hukumnya berbeda nggak? Ini catatan ini dulu agar Komisi 3 paham. Kenapa? Ini bagian dari kesimpulan, khususnya TPPO, tolong dicatat sekretariat, bahwa kalau PPATK catatan-catatan ini tidak dipedulikan, ya, sama penegak hukum, maka di kesimpulan rapat, semua rekomendasi yang berkaitan dengan catatan PPATK dilaporkan ke mitra kita, kejaksaan, kepolisian, PPATK atau kemana. Komisi 3 minta dokumen tembusan agar kita paham, seperti tuntutan Pak Mulfahri tadi. Jawab dulu Pak, ini Pak, tindakan aparat penegak hukumnya terhadap teroris dan pemusnah massal. Kenapa? Karena teroris ini sangat proaktif gitu loh. Yang belum kelihatan pemusnah massal. Saya ingin tahu itu dulu. Mau Pak Ipan? Ya, terima kasih Pimpinan Pak Suding ya. Iya. Iya. Jadi Pak Mulfahri yang kami hormati, kita bahkan ada program yang kita bilang recycling. Jadi jika tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, kita lihat lagi datanya. Dan beberapa kasus memang kita melihat jika tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, orang yang sama kemudian bermutasi dengan pihak-pihak lain dengan menggunakan nomini. Kita temukan fakta itu. Termasuk beberapa kasus yang lagi marak tidak ditindaklanjuti, kita lihat lagi orangnya, dia berubah menjadi orang lain, PT-nya PT lain, lokasinya lokasi lain, segala macam dengan transaksi yang lebih besar. Tapi kita nggak berhenti memang Pak, jangan Bapak ya percaya dengan kita nggak akan berhenti. Jadi kita tidak langsung diskusi, aparat penegak hukum bilang udah selesai, udah terbukti, kita nggak. Kasus GHTP, kasus BA, kasus DW segala macam itu kita desek terus. Kasus NA dan segala macam itu kita desek terus. Demikian, Bapak. Izin. Oke. Ya. Pak Terkait ya? dengan terorisme. Ya. Bentar dulu, biar dijawab dulu Pak Desmond, nanti supaya mengalir ke ini. Ntar di sini Pak Suding ya. Iya. Jawab dulu yang Pak Desmond pertanyain, nanti habis ini ke kiri dulu, baru ke kanan ya. Makanya jangan ada yang interupsi, supaya ngomongnya enak, ya. Oke, iya. Pimpinan, ya, kami punya platform yang kita sebut dengan Sipendar. Sipendar ini adalah satu platform yang kita pergunakan bersama-sama dengan BIN, Densus 88, Kejaksaan, Anti Teror dan segala macam. Jadi sepanjang tahun 2022, kami telah menyampaikan hasil analisis dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pendanaan terorisme. Sebanyak total 185 laporan yang terdiri dari 14 laporan terkait dengan insiden sudah terjadi. Lalu kemudian 99 laporan inquiry kami diminta, 72 laporan proaktif kami tidak diminta, kami berikan. Itu sudah ada semua, Pak. Jadi kalau terkait dengan terorisme relatif karena sudah ada aksiden dan segala macam, tindak lanjutnya relatif lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih konkret dan lebih memang ada gitu. Beda lagi kalau dengan kasus yang harus di case building kan. Hanya data transaksi, kemudian kita diskusikan lagi, ternyata ada voucher, ternyata ada jual beli, ternyata ada sewa menyewa rumah dan segala macam, itu yang kemudian kita harus buktikan lagi dengan cara yang lain yang berbeda. Pimpinan? Ya. Oke, Pak Suding. Baik, makasih pimpinan Bapak Ibu anggota Komisi 3, Pak Lat, Pak Ipan ya, dan yang saya hormati. Tadi jelas sekali apa yang saudara sampaikan tadi, bahwa 349 triliun itu ya, yang merupakan laporan hasil analisis dan laporan hasil pemeriksaan PPATK yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan
yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya yang ada di Kementerian Keuangan itu adalah TPPU. Jelas kan Pak? Ya, indikasi TPPU. Pak Ipan, TPPU ini tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Artinya ketika sudah disampaikan kepada Kementerian Keuangan, maka pihak Kementerian Keuangan memiliki tugas untuk melakukan proses penyidikan. Ya kan begitu? Proses penyidikan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal. Sekali lagi saya katakan dalam pasal 75 itu tidak bisa berdiri sendiri. Jelas. Ya kan? Pasal 75 Undang-Undang 8 2010. Tidak bisa dikatakan bahwa tindak pidana pencucian uang itu berdiri sendiri, tapi itu harus ada predikat lainnya, tindak pidana asalnya, dan itu dilakukan proses penyidikan. Hasil proses penyidikan dalam pasal 75 itu disampaikan kepada PPATK. Apakah sudah disampaikan? Jawab. Ada yang sudah, ada yang belum, ada yang sedang progres. Dari sekian laporan yang disampaikan Kementerian Keuangan, berapa yang disampaikan dan sudah berapa tindak lanjut dari 349 triliun yang saudara sampaikan tadi? Ya, rata-rata kami menyampaikan, kami mendapatkan informasi terkait dengan progres, bukan terkait dengan hasil akhir. Jadi misalnya dari 2009 sampai 2023 itu, data itu, ada laporan yang kami terima dengan menyebutkan sedang dilakukan penelahan di tahun 2019 misalnya. Tapi kita belum terima nih hasil akhirnya seperti apa. Itu yang kita koordinasikan. Yang saya tanyakan, ya, dari hasil analisis dan hasil pemeriksaan yang saudara laporkan ke Kementerian Keuangan, sudah berapa yang ditindaklanjuti? Yang sudah ditemukan tindak pidana asalnya? Ada 59,62%. 59,62% berdasarkan feedback yang kami dapatkan. Ini. Ada berapa kasus dari 59 itu? Kementerian Keuangan. Di Kementerian Keuangan 260. 260 kasus itu dikualifikasikan sebagai tindak pidana apa? Selain tindak pidana pencucian uang. Ya, ada tindak pidana kepabeanan, ada tindak pidana perpajakan. Tindak pidana kepabeanan, tindak pidana perpajakan, ya. Tindak pidana korupsi dan sebagainya ada. Kalau korupsi kan ke KPK. Ke aparat penegak hukum. Ke APH. Ya, aparat penegak hukum. Tapi ada laporan misalnya orangnya sudah dipecat, orangnya sudah dimutasi, atau orangnya sudah dihukum gitu, ada. Baik. Ya. Dari 349 triliun itu sudah ada yang ditindaklanjuti dan sudah ditemukan tindak pidana asalnya. Sudah ada, begitu. Sudah ada. Kemarin bahkan Menkyu juga 50 sekian persen kan ya, begitu. Feedbacknya itu ya. Dan masih ada yang belum, masih dalam proses penelahan. Dan kami koordinasikan di antara PPATK dengan Kemenkyu. Baik. Ya. Nah, tentunya Saudara Ivan ya, ketika Anda melaksanakan tugas pokok dan fungsi saudara, ya, tugas dan fungsi saudara sesuai dengan Undang-Undang 8 2010, karena saya ingat benar ini pembahasan undang-undang ini karena saya terlibat dalam panjanya, terjadi perdebatan yang begitu keras menyangkut masalah ini karena KPK tidak diberikan fungsi penyidikan ketika itu, walaupun dia diminta, tapi kita tidak memberikan fungsi penyidikan terhadap, karena PPATK bukanlah sebagai aparat penegak hukum kan begitu. Tapi hanya menganalisis, ya, hanya melakukan pemeriksaan, lalu kemudian disampaikan apakah itu ke aparat penegak hukum ataukah ke pihak kementerian dan lembaga terhadap penyidik PPNS kan begitu. Nah, terkait masalah tugas dan fungsi saudara, apakah selama ini yang saudara lakukan dari hasil laporan hasil analisis dan laporan hasil pemeriksaan yang saudara temukan di situ, ini kan sifatnya intelijen Pak ya, tidak boleh disampaikan kepada pihak lain kecuali dalam pasal 47 jelas bahwa saudara memberikan laporan kepada Presiden dan DPR, bukan kepada pihak lain. Kenapa? Ini adalah sumber, ini adalah kerahasiaan yang betul-betul harus dijaga. Karena ini akan membuat gaduh ketika saudara memberikan laporan terhadap orang-orang yang tidak punya tanggung jawab untuk itu. Saudara hanya memberikan laporan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan pasal 47 Undang-Undang 8 2010.
Paham? Sampai Mas. Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa sampai laporan kepada Pak Menko? Iya. Ketua tim Ketua Tim Komite Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 2010, Kepres 16 Ya, 2010. betul. Sebagai ketua tim. Ketua Tim. Saya sekretarisnya. Ketua Komite Nasional Ketua Komite Nasional Ketua Komite Nasional. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Iya, di samping itu kan ini Pak Beni juga mengganggu konsentrasi. Jadi, udah belum? Tunggu dulu, gara-gara Ben ini singkat muncul Menko ini. Tunggu sebentar, jangan ganggu dulu Ben. Atau aku dulu lah, terlanjur ganggu konsentrasi saya. Ya, saya menanyakan lebih lanjut, menyambung beliau yang konsentrasinya terganggu. Iya, karena Bapak selalu Pak Kepala PPATK, saudara punya kewajiban melaporkan itu kepada Kepala Komite tadi. Ya. Ya. Apakah Kepala Komite boleh membuka itu ke publik? Jawab. Ya. Dalam konteks kasus yang menjadi perhatian publik, itu bisa disampaikan tapi tidak menyentuh kasusnya, dan kami juga tidak pernah menyampaikan hasil analisis kepada. Tidak usah. Kalau dengan ini jawab yang ditanya. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak dibuka ke publik? Untuk apa yang kasus menjadi perhatian publik, boleh Pak? Boleh. Boleh, sesuai dengan tugas dan fungsi Pasal Komite berapa Nasional. itu boleh? Pasal berapa itu boleh? Ya. Iya, dengan tidak tanpa menyebut nama dan ya ada di pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012. Saya tanya pasal berapa, Mas? Pasal 92, turunan pasal Tidak ada 92. di situ. Undang-undang KIP 345 tahun. Iya. Pasal 92 itu. Ya, saya sekali lagi, Mas, yang saya tanya, apakah boleh PPATK atau Kepala Komite tadi membuka itu ke publik seperti yang dilakukan oleh Bapak Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD. Dia dengan tegas menyampaikan kepada publik, seingat saya dalam undang-undang ini PPATK hanya melaporkan kepada Bapak Presiden dan DPR. Apakah, pertanyaan kedua, apakah saudara sudah pernah melaporkan kepada Bapak Presiden? Jawab, Mas. Sudah atau belum? Untuk kasus ini sudah kami sampaikan melalui Pak Mensetkap. Kepada siapa? Pak Mensetkap. Siapa? Pak Mensetkap. Mensetkap. Pak Pramono Anung. Seskap. Apakah? Enggak, melalui Pak, karena beliau yang telepon. Hah? Siapa yang telepon? Ya, Siapa yang telepon? Mensetkap ya. Di Menseskap yang telepon saudara atau sebaliknya? Beliau yang telepon saya, dan kemudian enggak, saya kan minta waktu karena saya masih COVID Tidak dan usah segala lama, macam. tidak. Terus pelan-pelan. Ya, siap. Jangan menjawab yang tidak ditanya. Saya tahu PPATK itu kan independen. Independen PPATK. Dalam kaitan apa Menseskap menelpon saudara? Iya, terkait dengan sebenarnya saya minta waktu untuk menyampaikan, karena kan Pak Mensetek lagi sakit, mau menyampaikan data terkait dengan ini kepada Pak Presiden. Lalu karena saya pada saat itu berkaitan dengan ini, oke. Iya. Oke, saya lanjutkan. Apakah saudara yakin laporan Anda itu sudah sampai ke meja Bapak Presiden? Bapak mungkin bisa tanya Pak Menko nanti. Izin Pak, saya tidak tanya. Anda kepala PPATK. Jadi saya
Saya tidak Saudara punya tadi informasi. menyampaikan bahwa Anda sudah menyampaikan itu kepada Bapak Presiden melalui Menseskap dan atas inisiatif beliau. Ya, atas Pak inisiatif Beni, beliau. Pak Maka Beni, saya tanya. sebentar Pak Beni. Teman-teman, kalau ini agak sensitif, bagaimana kita rapatnya tertutup saja? Pak Ketua, apa yang sensitif Hah? Pak Ketua? Jangan Pak. Saya jadi curiga sama Pak Ketua ini. Enggak, ini mau enggak kan ini usul. Enggak, usul. ini- Tar dulu. Wah, kemarin BPATK Bukan. aja buka data di publik, nggak ada tutup. Saya dengar dulu. Teman-teman. Ini rapat tidak tertutup, gimana ceritanya ketua? Nah, Ya, awal supaya jelas, terbuka saya tetap mau Ketua, Dengar dulu. Ketua, Sekali Dengar. tetap terbuka. Saya kan selaku pimpinan. pimpinan harus bisa Mengusulkan. menjalankan kepemimpinan dengan baik. Ya, ini karena Ini kebaikan. pimpinan yang bijak. Mau tetap langsung terbuka atau tertutup? Tanya. Ini dari- Oke Pak, lanjut langsung Pak Beni. Betul tahu. Betul. Saya- Betul Pak Ketua, mantap. supaya jelas dia punya narasinya, alurnya, Pak ya. Jadi tidak ada niat untuk memojokkan siapa, tidak ada. Oke. Maka saya tanya lebih lanjut. Setelah tadi dilaporkan kepada Bapak Presiden dan saudara belum tahu apakah laporan Anda sudah ada di meja Bapak Presiden, maka apakah saudara pernah diminta oleh Menko Polhukam dalam jabatannya supaya Anda melaporkan kasus yang terjadi di Kemenkeu itu? Pernahkah? Dalam konteks RAT pertama. Dalam kasus yang ramai di Kemenkeu ini loh. Iya, rangkaiannya itu mohon izin Bapak. Dalam kerangka di awal itu terkait dengan RAT. Beliau minta klarifikasi apakah kita sudah pernah mengirimkan hasil analisis atau belum. Karena ada isu mengenai LHKPN yang tinggi, yang besar itu. Lalu saya sampaikan sudah pernah ada. Lalu bergulir lagi ke isu lainnya, yang isu flexing lainnya. Lalu saya sampaikan sudah pernah ada lagi. Kita tidak pernah menyampaikan dokumen hasil analisisnya. Lalu beliau minta list secara agregat, secara umum. Oke, pertanyaan saya, tolong betul-betul dijawab apa yang saya tanya. Jangan kemana-mana, nanti bingung kami ini. Kami banyak tugas. Jadi kalau ditanya, jawabannya kemana-mana kita bingung. Lihat aja Pak Suding tadi. Saya ganggu sedikit langsung. Ini. Jadi saya tanya, apakah Menko Polhukam dalam jabatannya itu meminta Anda untuk secara khusus menyerahkan kasus dana quote and quote ilegal di Kemenkeu itu yang ribut ini loh? Ya, meminta konfirmasi terkait dengan list agregat semua. Jawaban saudara, apa jawaban saudara ketika dia tanya? Kami membuatkan agregatnya Bapak. Dan menyampaikan kepada beliau. Menyampaikan kepada beliau. Lalu sebagai sekretaris Komite Nasional. Lalu beliau mengumumkan itu kepada publik. Anda tahu? Saya dengar di media. Anda tahu? Saya tahu. Tahu. Apakah itu boleh? Sepanjang tidak menyebutkan nama. Apa itu boleh atau tidak? Menurut saya boleh. Boleh. Iya. Jadi boleh itu diumumkan kepada publik. Iya. Oke. Makanya saya tanya lebih lanjut. Kalau Anda mengatakan itu boleh, tolong tunjukkan kepada saya pasal berapa dalam undang-undang ini. Coba tunjukkan. Iya. Sebab kalau tidak, Bapak Ibu yang saya banggakan dan saya hormati, Saudara Menko Polhukam dan Anda juga sebetulnya punya niat politik yang tidak sehat. Ya, mau memojokkan Kemenkeu atau sejumlah tokoh di Kemenkeu. Itu yang saudara lakukan. Itu yang saudara lakukan. Coba tunjukkan ke saya. Pasal mana? Yang menjadi referensi kami adalah Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012. Nah, pasal mana? Ini turunan dari pasal 92 ayat 2.
Pasal 92 itu hanya mengatur masalah komite. Saya minta izin Direktur Hukum saya menjawab, berkenan Bapak. Coba. Direktur Hukum. Boleh. Tadi 7 pasal itu. Ya. Pasal 90. Itu aturannya beda. Pimpinan. Jadi di setiap negara itu memang dalam konteks Yang saya tanya simpel aja Pak, tunjukkan pasalnya itu. Bukan dasarnya apa? Jadi di pasal 92 itu mengamanatkan pembentukan komite dengan perpres. Saya ini kan gini Pak, mohon maaf. Ini mohon maaf, politisi ini bukan anak bawang ini Pak, bukan taman kanak-kanak. Pasal 92 ayat 2 yang Anda sebutkan itu saya bacakan. Ya. Saya bacakan. Pembentukan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dengan peraturan Presiden. Ya. Betul. Ya, ini peraturan Presidennya. Ya. Saya baca dari awal sampai selesai. Tidak ada satu pasal pun ataupun penjelasannya yang dengan tegas menyebutkan Kepala PPATK, Kepala Komite, apalagi Menko Polhukam boleh membuka data-data seperti itu kepada publik sesuka-sukanya selain punya motivasi politik. Itu yang Anda lakukan. Itu aja Pak Ketua. Benar apa tidak? Tanya dulu benar. Ya, maka betul tidak itu motivasi politik? Allah sama sekali tidak ada. Sumpah sebut-sebut Tuhan di sini. Tidak ada sama sekali. Lalu maksudnya apa? Saya menjalankan fungsi saya sebagai sekretaris Komite Nasional. Oh, saudara tidak ikut membuka itu ke publik? Saya enggak. Oh, hanya kepala komite? Hanya Pak Menko Polhukam. Bapak bisa Dan Anda tahu, pastikan bahwa itu tidak sesuai dengan aturan. Tahu? Saya Ya tahu toh? ya. Oh, tahu. Ya itu Pak Ketua. Jadi saya minta saudara kepala komite Menko Polhukam dihadirkan di tempat ini dalam waktu sesingkat-singkatnya. Sekian dan terima kasih. Pimpinan boleh. Terima kasih. Sebentar. Ketua Komisi 3 yang saya hormati, anggota Komisi 3 yang saya hormati, Kepala PPATK beserta jajaran yang kami hormati, kami banggakan. Pak Ketua yang saya hormati, Pak Ketua itu tahu diundang dalam rangka apa, Pak Kepala? Tahu ya? Sudah dapat surat dari Komisi 3, surat tanggal 20 ya? 20 Maret. Ini saya perlihatkan ini yang mulia. Isinya meminta penjelasan kepada Kepala PPATK terkait hasil temuan terhadap transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan di kementerian lembaga ya. Itu betul isi suratnya Pak Ketua ya, Pak Kepala ya. Makanya saya tanya tadi, bahannya mana? Bahannya. Teman-teman mengatakan ini bahannya. Iya, ini bahannya, yang 4 halaman. Mohon maaf, bahannya itu sama sekali tidak menjawab apa undangan DPR ya kepada Pak Kepala beserta jajaran terkait dengan permintaan penjelasan Kepala PPATK terkait hasil temuan itu, Pak. Yang ada seperti ini, Pak. Ini namanya penjelasan singkat. Kalaupun saya tidak boleh katakan ini propaganda. Itu. Ya. Pertanyaan saya, apa benar ada temuan? Ini yang dijawab sama DPR. Apa benar ada transaksi mencurigakan? Ini yang dipaparkan di slide. Apa benar ada transaksi mencurigakan di kementerian lembaga? Jelasin yang di sini. Khususnya Kementerian Keuangan. Makanya saya tadi tanya, teman-teman ngetawain saya. Itu. Kita belajar berdisiplin sejak dalam pemikiran, Pak. Jangan perkataan, apalagi perbuatan.
Bapak ini anak muda, Pak. Ya. Saya hanya dapat 4 halaman yang jujur sama sekali tidak menjawab. Kalau Bapak lihat di sini, Pak, mohon maaf, pahami dirimu. Ya. Kepada siapa dirimu mengabdi? Saya punya iman. Iman saya namanya, ada satu ayat, baca Atin, Baladil Amin. Baladil Amin. Ya, itu fungsi kita semua di sini, Pak. Saya di DPR, Bapak di PPATK, penegak hukum menegakkan hukum. Mewujudkan yang namanya Baladil Amin. Jadi jangan main mentang-mentang punya kewenangan begini, punya kewenangan begono. Enggak begitu, Pak. Ya. Kerja-kerja PPATK selalu saya apresiasi. Tapi cara PPATK bekerja, cara PPATK menyampaikan, mengcounter isu, mohon maaf harus kami koreksi. Negara ini sudah terlalu sedih, susah, dan lagi berduka. Ditambah lagi cerita yang begini-begini, ujung-ujungnya tidak terbukti korupsi. Udah tidak berbukti korupsi, jawabnya yang persuasif lah. Jawabnya jangan ngegas. Orang ini ributkan karena statement dari PPATK. Tiba-tiba begitu ada begini-begini, wah nggak ada korupsi di Kementerian Keuangan. Maksud saya kan begini, bukan begitu, kan begini. Pahami juga, banyak yang tidak satu frekuensi pemahaman keilmuannya dengan bapak-bapak yang pintar-pintar ini. Jadi sebagai pejabat publik, ya, itu narasi bahasanya pun juga biar bisa dimengerti oleh publik yang banyak. Ini masukan, Pak Irfan. Ya. Kemudian tadi memang nggak salah, tapi 92 ayat 2 itu bukan dasarnya Pak Beni tadi. Itu pembentukan Komite Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Pak. Pak Suding juga nggak benar. Karena akuntabilitas pasal 47 itu bukan kaitannya yang di sini. Kaitannya dengan pertanggungjawaban PPATK secara berkala. Nggak bisa disalin juga. Jadi semuanya, ya. Mumpung orangnya nggak ada. Komentari kawan. Dengar di dalam. Ya. Pak, saya ingin berkenalan dengan PLT Deputi Analisa dan Pemeriksaan. Siapa itu? Pak Danang. Pak Danang ini PPATK itu lahir dari partai politik. Undang-undang pencucian uang lahir dari partai politik. Kerja-kerja hebatmu karena partai politik. Ya, saya minta penjelasan. Pernyataan Pak Danang, sedikitnya ada uang 1 triliun hasil kejahatan lingkungan mengalir ke partai politik untuk pembiayaan pemilu 2024. Kita diajarkan penghormatan antar lembaga, Pak. DPR ini, Pak, tahu semua orang salahnya, Pak. Aibnya tahu, tapi kami berdisiplin, tidak mengumbar aib. Karena buat apa aibnya diumbar kalau masalahnya nggak selesai? Itulah DPR, Pak. Tahu semuanya, kelakuan semua orang di sini. Tapi kita jaga betul penghormatan antar lembaga. Bagaimana kalau kami serang si A rakyat tidak percaya sama si A, gaduh lagi. Bagaimana kalau kita lihat polisi nggak benar, kita katakan polisi nggak benar, gaduh lagi. Kita tahan, Pak. Selalu kita katakan mereka baik. Nanti koreksinya di ruang tertutup. Kami mohon yang seperti ini, saya minta akuntabilitasnya. Nanti kalau begitu partai politik mana? Harus diungkap, Pak. Saya minta betul, janganlah ini. Partai politik ini sudah mewakafkan diri untuk selalu dibully, Pak. Tapi kami setia, karena kami tahu. Bapak baca undang-undang parpol, karena kami tahu undang-undang parpol, kami siap dibully, Pak. Enggak marah. Politisi jelek, iya. Partai politik korup, iya. Karena kami punya misi lebih besar. Kami mohon nanti dijawab. Yang kedua mengenai surat PPATK 300 triliun 349. Ini surat apa? Apa maksud dan tujuannya? Ini di tengah trust publik yang diuji, Pak. Kalau Bapak kemarin sebelum COVID ngomong begini nggak apa-apa. Ini pasca COVID, pasca investasi susah, ya kan?
pasca lembaga keuangan internasional mau main susah, tiba-tiba dihajar sama begini. Pasca ada masalah di pajak, pasca ada masalah di bea cukai, dihajar yang begini. Makanya kalau ada motif-motif tertentu, saya juga ingin menanyakan. Tadi kan Bapak sudah mengatakan, saya percaya sama Pak Ivan ini sahabat saya. Tapi saya ingin mengatakan, watawasobil, iya kan? Watawasobisab. Jadi bagaimana kita mengkoreksi, berlomba-lomba dalam untuk yang perbaikan. Ya. Nah, ini kenapa diterbitkan surat kedua, Pak? Ada lagi surat, Pak. Ya. Tanpa, yang pertama tanpa ada nilai transaksi, kemudian ada indikasi pencucian. Yang kedua ini ya sudah ada rekap data hasil analisa, sudah ada rekap data hasil pemeriksaan, sudah ada info transaksi keuangan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Kenapa? Ya. Kemudian kenapa dari tahun 2009? Kenapa nggak dari tahun 2002? Ini kan Bapak laporan ke kitanya di 2002. Nah, kemudian Pak, kami juga ingin di counter juga Pak. Irjen Kementerian Keuangan mengatakan transaksi sebesar 349 T yang diberikan, ya, yang diberitakan media massa itu sebagai pergerakan uang tidak lazim di lingkungan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai, bukan korupsi atau TPPU. Apa benar? Lalu saya tanyakan, tadi kan Bapak sudah menegaskan, jadi memang tidak ada korupsi di Kementerian Keuangan. Nanti dijawab. Jadi memang tidak ada korupsi di Bea Cukai. Jadi tidak ada korupsi di pajak, disampaikan Pak. Bapak bisa tahu orang-orang Kementerian Keuangan, menurut saya salah satu mungkin kementerian yang relatively agak tertib, agak rapi, agak berdisiplin. Kalau dia dihajar Pak, kementerian-kementerian yang lainnya agak oleng. Makanya kalau ilmu politik itu dihajar satu, ya, yang ini bawahnya pasti ini lagi Pak. Yang ini aja sudah dikatakan kementerian ini nggak beres. Gimana dengan kementerian-kementerian yang lain? Nah, user PPATK ini sebenarnya siapa? Karena saya katakan tadi Pak, belasan atau puluhan ribu pegawai Kementerian Keuangan ini saya katakan mungkin duka. Yang kaya ini oknum Pak. Bapak bicara yang oknum di Sulawesi Selatan Bea Cukai. Siapa itu oknum? Masih banyak teman-teman kita Pak Ivan ya, yang masih naik motor orang pajak, masih ngekos itu orang pajak, orang bea cukai masih susah-susah juga, masih banyak Pak. Nah, jangan sampai moral mereka ini terdowngrade. Jangan sampai kementerian yang mungkin kita katakan relatif baik ini juga ya dirundung masalah baru, orang nggak mau bayar pajak, kita pusing Pak. Itu. Berikutnya saya ingin sampaikan begini Pak. Ini saya katakan Pak Ivan clear ini. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan ya? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11 Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko Pak, ya, yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama Pak. Ini serius gitu. Nanti kita juga nanti teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Berikutnya Pak Ivan, saya ingin sampaikan 268 juta laporan ini gimana cara mengerjakannya. Pak Ivan mengatakan 227
juta laporan dana transfer dana dari dan ke luar negeri, 742.000 laporan transaksi keuangan yang mencurigakan. Gimana kita bisa terima laporan ini gimana? Yang Bapak tahu Pak, model-model begini yang untung ini kasihan PPATK-nya, LHA-nya dipakai jualan sama aparat penegak hukum. Sekarang semua laporan Pak, semuanya ujungnya plus TPPU. Mau ilangin TPPU-nya bayar. Kenapa? Dikasih dulu LHA-nya dari PPATK, ini loh ada LH. Padahal LH itu kan belum mengikat, betul kan? Tapi orang takut, daripada TPPU bayar dulu Pak. Besok hati-hati Pak. Saya minta semua LHA atau permintaan TPPU yang diberi kepada PPATK oleh penyidik, polisi maupun jaksa laporin ke DPR. Jangan semuanya TPPU minta LHA, LHA-nya nggak dipakai, TPPU-nya hilang jadi duit. Ya, saya minta tolong kita kesepahaman. Pak Ivan, saya minta betul, ini kejadian terakhir. Saya sayang sama PPATK Pak. Ini PPATK mungkin yang terbaik yang pernah kita miliki. Betul ini. Tapi sekali lagi, yang hebat, saya kan diajarkan juga Pak. Kadang-kadang perangai dan kelakuan saya suka aneh katanya orang. Caramu harus dirubah sehingga pesannya sampai. Nah mungkin saya coba ingin menerapkan ilmu itu Pak. Caranya dirubah, pesannya sampai, dan PPATK-nya ya selalu membanggakan rakyat Indonesia. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak siapa? Pak Hinca. Hah? Pak Arsul. Terima kasih Pak Ketua kita yang bijak dan ganteng sore hari ini. Saya hari ini sungguh terharu dari apa yang disampaikan oleh sahabat kita Atinda Arteria Dahlan. Arteria yang lain dari yang lain sore hari ini. Bagus maksudnya. Biasa nggak bagus. Pak Ketua dan Bapak Ibu semua, tentu kita semua berharap bahwa dari satu peristiwa kita bisa mengambil pelajarannya, ya. Nah, dari peristiwa gonjang-ganjing yang tadi telah disebutkan oleh Pak Ketua Rapat terkait dengan transaksi keuangan yang terakhir angkanya disebut 349 triliun, saya kira saya berharap Pak Ketua Rapat, forum ini juga bisa kemudian mengklarifikasi dan meluruskan dan juga memberikan keadilan, termasuk kepada teman-teman kita di Kementerian Keuangan yang barangkali ya memang ada oknum yang nakal, tapi tidak semuanya nakal, tapi terdolimi, ya, terdolimi karena terungkapnya kasus ini. Jadi ini juga harus kita klarifikasi. Yang kedua, saya kira kita juga harus kemudian memperbaiki ya sejumlah hal, terutama di sisi pemerintah harus kita sampaikan supaya pemerintah itu koordinasi dan komunikasi publiknya itu diperbaiki. Ini hal yang saya kira kita dari DPR ini sudah bolak-balik menyampaikannya, terutama pada saat pandemi COVID. Nah, ini sebetulnya tidak terlalu sulit Pak Ketua. Kalau tadi disampaikan bahwa 341 triliun ya, ini terindikasi terduga ada TPPU-nya, meskipun yang soal TPPU-nya ini juga disangkal oleh Irjen Kementerian Keuangan ya. Tetapi ini tidak terkait dengan korupsi, bukan berarti tidak terkait dengan tindak pidana. Tadi sudah disebutkan terkait dengan tindak pidana perpajakan dan kepabeanan. Nah, mengapa ini tidak kemudian diklarifikasi? Yang kepabeanan itu berapa? Ya, antara periode yang disebut berapa? 2009 sampai 2022. Yang perpajakan itu berapa? Dan yang lain-lain itu berapa? Kalau itu memang bukan korupsi. Saya kira Pak Ketua sebetulnya di dalam kertas kerja ini
sudah menyebutkan, tapi kan hanya untuk periode tahun 2022. Saya mengapresiasi sekali poin 7 yang Pak Ketua sampaikan. Nah, yang berikutnya lagi, ini kan tadi disebut, dan tanpa mengurangi rasa hormat, Pak Menko juga bolak-balik menyampaikan bahwa beliau bicara dalam kedudukannya sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan. Komite ini dibentuk untuk melaksanakan komite itu dibentuk berdasarkan Perpres. Saya tahu Perpres 6 2012 dan kemudian diperbaiki dengan Perpres 117 tahun 2016. Ya, sebagai pelaksanaan dari pasal berapa itu? 92 ya. Ya. Nah, tapi saya ingin ingatkan, mari kita baca. Jadi jangan gampang-gampang juga merujuk. Kita bacalah pasal 4 ini tidak diperbaiki di Perpres 117 2016. Apa sih fungsi komite itu? Saya bacakan. Izin Pak Ketua. 1 adalah perumusan arah kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 2. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. B. C. Pengkoordinasian langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan hal-hal lain yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang termasuk pendanaan terorisme. Dan D. Terakhir, pemantauan dan evaluasi atas penanganan serta pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Nggak ada Pak, di sini fungsi komite itu untuk mengumumkan, untuk confess, untuk bicara ada 349 triliun ya terindikasi dengan TPPU dan tindak pidana lainnya di satu kementerian atau lembaga. Nggak ada Pak. Jadi ini saya tanpa mengurangi rasa hormat, saya juga ingin menyampaikan kepada Pak Menko dan seluruh yang menjadi anggota tim ini, nggak ada kewenangannya di sini untuk mengumumkan. Karena nggak ada apakah boleh? Tidak juga. Karena apa? Karena undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 itu meletakkan prinsip kerahasiaan yang tadi oleh Pak Arteria sudah disampaikan. Apa yang harus dirahasiakan? Bukan cuma dokumen tapi juga keterangan. Ya, meskipun tidak dirinci. Ya, pengecualian terhadap prinsip kerahasiaan itu disebut dalam pasal 47 ayat 2, yakni ada kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada Presiden dan DPR. Jadi kalau disampaikannya kepada DPR di ruangan ini terbuka, itu bisa merupakan pengecualian. Ya, apalagi kalau, makanya tadi Ketua Sidang mengatakan, apakah ini mau terbuka atau tertutup? Ya, kalau terbuka itu juga tidak salah, tapi tertutup menunjukkan sebuah kehati-hatian. Itu saja. Nah, ini ke depan saya kira harus diperbaiki sehingga tidak terjadi gaduh-gaduh terus. Ya, menteri satu dengan menteri yang lain berbantah-bantahan. Ya, menteri satu dengan kepala lembaga berbantah-bantahan. Ya, saya harus ingatkan ini nih, walaupun koalisi pemerintahan. Saya perpanjang dulu ya. Iya. 17.30 ya. 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 Jadi saya ingin sampaikan, komite itu kalau buat saya tidak punya kewenangan untuk melakukan pengumuman apapun. Tidak ada di dalam perpresnya itu mengatakan bahwa komite menyampaikan kepada publik bla 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 bla. Nggak ada ini di sini. Jelas dalam Perpres 6 tahun 2012 ya. Nah, jadi ini saya kira ya sebetulnya sudah jelas ini kalau dari dasar hukum ini ya, bahwa misi sehal yang simpel, artinya dari PPATK itu perlu mengklarifikasi saja. Kalau karena ini sudah telanjur ya, dari itu tuh berapa sih ya,
agar juga teman-teman di Kementerian Keuangan itu tidak merasa tertekan, terdolimi lah, seolah-olah ada ya tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, padahal itu tindak pidananya tadi sudah jelas terkait dengan tupoksi. Artinya itu kan yang proses selanjutnya, terutama proses hukum maupun proses administratifnya ada di dalam kewenangan dari satker-satker yang ada di Kementerian Keuangan. Kan itu. Nah, ini saya kira menjadi pelajaran penting lah ya. Jadi sekali lagi yang mau saya sampaikan, Pak Ivan itu boleh dan teman-teman PPATK ini hanya kepada Presiden dan DPR, kepada Menteri saja tidak boleh, Menko apapun lah. Hemat saya seperti itu. Terima kasih Pak Ketua. Mengingatkan. Pak Ica. Terima kasih pimpinan. Pimpinan yang sangat saya hormati, rekan-rekan Komisi 3, saya hormati Pak Ivan dan tim yang hadir, terima kasih sudah hadir dan sangat saya hormati. Melanjutkan apa yang disampaikan rekan-rekan yang terhormat dan pimpinan, kenapa tadi awal saya interupsi, kita tanyakan kepada PPATK terbuka atau tertutup tadi, persis seperti yang dijelaskan yang terhormat Saudara Asrul Sani, karena ini menyangkut hal-hal yang diatur dalam undang-undang kita ini. Nggak jauh-jauh itu tentang kerahasiaan. Oleh karena itu, saya meneruskan pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi, termasuk yang diangkat Saudara Beni Kaharman dan teman-teman yang lain. Pertama-tama, kita harus menegaskan lebih dahulu tentang kedudukan PPATK ini. Sekalipun sudah disampaikan, saya ingin menggarisbawahinya. Pasal 37 ayat 1. PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun. Clear ini, independen. Apalagi populer dengan sebutan financial intelligence. Jadi intelijen keuangan. Agak unik kalau intelijen tiap hari tampil di televisi. Yang namanya intelijen hampir tidak kita ketahui. Suatu ketika saya pernah datang ke PPATK, kantornya. Dan saya lihat di sana, tidak ada simbol, tidak ada nama. Saya tanyakan, mengapa tidak ada namanya? Karena ini lembaga yang sifatnya intelijen. Dan saya kira, oh iya juga. Itu untuk menggambarkan kepatuhan pada undang-undang ini. Kemudian kepada siapakah PPATK bertanggung jawab? Hanya satu saja, kepada Presiden, titik itu. Tidak ada yang lain. Lalu untuk menguatkan ayat 1 dan 2, dirumuskan lagi setiap orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK. Nah, ini yang menarik sekali, supaya kuat independennya. Apa itu? Segala perbuatan atau tindakan dari pihak manapun yang mengakibatkan berkurangnya kebebasan PPATK untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Tentu pertanyaan saya adalah, setelah ribut-ribut atau sebelum ribut atau saat memimpin PPATK, adakah berkurang kebebasan PPATK melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya, termasuk telepon dari Setnek tadi? Apakah itu bagian dari mencampuri urusan rumah tangga PPATK ini? Karena tadi jelas hanya bertanggung jawab kepada Presiden. Nah, dari situ dirumuskan lagi, PPATK wajib menolak dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Sempurna ini sebagai sebuah lembaga yang independen. Selanjutnya, kita kemudian dikejutkan dengan data yang tadi atau seminggu terakhir ini menjadi konsumsi kita semua, gitu, yang kemudian menguras energi kita. Saya ingin menggarisbawahi juga apa yang disampaikan yang terhormat Saudara Asrul Sani, karena memang tidak ada kewajiban bagi PPATK melaporkan untuk akuntabilitasnya kepada siapapun kecuali pasal 47 ayat 2 itu. Laporan
disampaikan kepada Presiden dan DPR. Begitu. Ayat 1-nya, PPATK membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara berkala setiap 6 bulan. Clear sekali. Dan kalau kita rujuk lagi kepada penjelasannya, supaya clear semua ini, adalah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, DPR RI sewaktu-waktu berhak meminta laporan PPATK. Pimpinan, saya menggunakan hak saya melalui forum ini meminta kepada PPATK, karena sudah gaduh ini, meminta laporan PPATK secara lengkap, karena ini undang-undang memerintahkannya kepada kita. Saya Hinca Panjaitan dari fraksi Partai Demokrat menggunakan hak saya meminta laporan PPATK itu secara lengkap dan utuh, agar bisa kita penuhi ketentuan undang-undang ini. Sebaliknya, tentu tidak bisa, dan saya sepakat dengan teman-teman, tidak bisa dan tidak boleh teman-teman PPATK sebagai intelijen finansial tadi yang independen menyampaikan data apapun kepada masyarakat, karena menurut undang-undang ini seperti ini. Oleh karena itu, saya berpendapat ini apa yang disampaikan saudara Beni, kalau dalam sepak bola ini nggak sekedar offside, PPATK sudah melakukan diving. Kalau offside, cuma tendangan bebas saja, free kick, tendang balik. Tapi kalau diving, ada konsekuensinya. Itu berarti kartu merah. Itu berarti harus tendangan penalti, dan seterusnya. Oleh karena itu, kita mencintai PPATK ini sebagai lembaga yang kita bikin untuk memperbaiki negeri ini ke depan sejak beberapa tahun lalu, agar semakin bersih dari tindakan korupsi atau pencucian uang ini. Nah, oleh karena itu pimpinan, saya tutup ini dengan satu pertanyaan, mudah-mudahan bisa dijawab Pak Ivan ini. Tolong jelaskan satu contoh saja yang disebut transaksi mencurigakan atau yang salah tadi di antara sekian ratus triliun itu. Coba dijelaskan satu saja contoh case-nya. Apakah itu di pajak atau di bea cukai? Seperti apa dia? Kita akan ini dijejali angka saja yang besar. Saya coba membayang-bayangkan kira-kira apa ya, siapa dengan kepada siapa, lalu apa, kemudian oh ya ini sekian, ini mencurigakan, ini buktinya. Sesederhana itu. Nah, untuk apa itu? Untuk menjawab yang tadi disampaikan saudara Arteria Dahlan, dan itu suara dari sekretariat untuk mengirim surat kepada Anda untuk menjawab pertanyaan itu. Tapi Pak Ipan langsung menyebut ini pidato. Dalam raker ini Anda diminta menjawab pertanyaan itu. Tapi mengapa Anda menyebutnya pidato kepala PPATK? Kami tidak perlu dipidatoin. Yang diperlukan jawab itu. Ini yang salah. Mengapa sampai seperti itu? Kami tidak ingin dipidatoin Pak Ipan. Kami ingin dijawab dengan pertanyaan itu tadi. Dengan demikian tertib kita untuk buat ini. Namun demikian saya menganggap bahwa ini semua itikat baik kita. Itikat baik PPATK, itikat baik Menko Polhukam, itikat baik Menteri Keuangan untuk menuntaskan ini. Dan tempatnya bukan di luar sana. Tempatnya ada di DPR ini. Karena itu pimpinan, tidak mungkin selesai hari ini, dilanjut lagi bersama-sama dengan Menko Polhukam. Tetapi data harus dimasukkan dulu. Saya kira itu saja pimpinan. Terima kasih. Terima kasih. Untuk PPATK tanggal 11 April, Pak. 11 April, tanggal 29 Maret, itu dengan Pak Ketua Komite Nasional TPPU, Pak Menko. Dia berlaku sebagai Ketua Komite Nasional. PPATK tanggal 11 April. Nah, ini beliau juga hadir, tapi sebagai Sekretaris Komite Nasional. Jadi supaya lugas, yang dihadirkan itu adalah Ketua Komite, anggota Komite Ibu Menkeu, dan Pak Sekretari. Tadi saya udah bilang sama Pak Sekretaris Bu Novi untuk mengundang anggota Komite Nasional TPPU Bu Menteri Keuangan. Nggak usah. Oke, terima kasih. Saya skor. Kita lanjutkan.
Tutup mas, tutup. Oh, oke, kita tutup ya. Tutup. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.